Saudara, informasi berikutnya kita akan mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta. Di museum inilah naskah proklamasi dirumuskan dan disahkan hanya dalam beberapa jam sebelum diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini awalnya merupakan sebuah rumah yang didiami Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Salah satu tokoh pergerakan saat itu, Ahmad Subarjo, memiliki kedekatan dengan Laksamana Maeda, sehingga membuat Maeda lebih lunak terhadap keinginan Indonesia untuk merdeka. Rumah ini juga dipilih karena Jepang saat itu memberlakukan jam malam, sehingga tidak ada tempat umum yang tersedia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi dibuka untuk umum sejak pukul 8 sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saudara, saat ini saya sudah berada di dalam Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui ada ruangan apa saja dan cerita apa yang ada di dalam museum ini, langsung saja kita tanyakan dengan salah satu edukator yang ada di Museum Naskah Proklamasi, dengan Mas Fajar. Betul. Mas Fajar, mungkin bisa dijelaskan ini tuh ruangan apa dan ada cerita apa saja sih di dalam sini, Mas? Baik, ini adalah ruang tamu, Mas. Tapi sekarang karena sekarang fungsinya sudah jadi museum, kita rubah namanya menjadi ruang pertemuan, seperti itu. Nah, di tempat inilah pertama kali Bapak Maeda sebagai tuan rumah menerima 3 orang tokoh yang akan merumuskan naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi sebelum Bapak Maeda pamit beristirahat di lantai 2, beliau memberikan satu ruangan. Yaitu dulunya ini adalah ruang makan. Ruang makan. Sekarang fungsi ruang ini atau nama ruang ini ketika jadi museum itu adalah ruang perumusan. Ruang perumusan. Kira-kira ada cerita apa aja sih, Mas, di ruang perumusan ini? Oke. Nah, di ruang perumusan ini 3 orang tokoh merumuskan naskah proklamasi. Insinyur Soekarno yang menulis rumusannya, Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Ini Ahmad Subarjo, itu Dr. Andes Muhammad Hatta yang memberikan ide serta gagasan. Nah, setelah selesai merumuskan naskah proklamasi, kemudian terbentuklah satu rumusan naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Yang mana di sini ya tulisan tangannya sudah diabadikan atau sudah diperbesar lagi ya, Mas? Betul. Nah, ini naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno, di mana dalam naskah proklamasi ini terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama itu adalah satu kalimat, pernyataan Indonesia Merdeka, di mana kalimat ini sebenarnya diambil juga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian alinea kedua juga satu kalimat, ini merupakan pendukungan terhadap alinea pertama yang merupakan proses pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang yang saat itu menjajah Indonesia, kemudian kosong kekuasaan dan kemudian diambil alih oleh pihak Indonesia. Nah, jadi setelah naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno disetujui oleh semua tokoh yang hadir, kemudian Bung Karno meminta salah seorang golongan muda untuk mengetik naskah tersebut. Nah, ini di sini ada Bapak Sayuti Melik yang mengetik naskah tersebut, tapi beliau tidak sendirian, melainkan ditemani oleh salah satu orang tokoh, sama dia juga golongan muda dan berasal dari kelompok wartawan atau jurnalis Surat Kabar Suara Asia saat itu. Setelah itu naskahnya dibawakan kepada mungkin orang-orang ada di sini atau tokoh-tokoh yang ada di sini. Betul. Dan sampai akhirnya disetujui. Betul. Jadi di ruang pengesahan ini sudah berkumpul sekitar 40 sampai 50 orang tokoh mengesahkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Bapak Sayuti Melik, dan kemudian para tokoh ini pun diajak oleh Bapak Insinyur Soekarno untuk ikut menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan di halaman depan rumahnya jam 10 pagi tanggal 17 Agustus. Oke, dan setelah disahkan kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kira-kira di mana nih, Mas, tempat penandatangannya nih? Yang unik kan mungkin tidak banyak orang yang tahu di mana tempat penandatangan. Jadi setelah naskah itu disahkan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan para hadirin, kemudian naskah tersebut ditandatangani di atas piano yang saat itu tepat berada di bawah tangga rumah Bapak Maeda. Inilah piano yang menjadi saksi penandatanganan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mas Fajar. Semoga dapat mendapatkan banyak pelajaran. Ya, saudara, begitulah bincang-bincang atau mengenai apa saja yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi maksudnya yang ada di
kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Taufik Riyadi, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.